Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang past tense atau simple past tense. Di sini ada pengertian simple past tense. Pengertian simple past tense adalah tense yang berfungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang terjadi pada masa lampau tanpa ingin menekankan bahwa pekerjaan tersebut telah perfect atau sedang continuous dikerjakan. Pemahaman tense ini hampir sama dengan simple present tense, hanya waktu saja yang berbeda dan sering juga digunakan dalam percakapan maupun tulisan. Jadi, pengertian simple past tense ini lebih ke kata kerja yang menunjukkan pekerjaan pada masa lampau. Selanjutnya ada rumus simple past tense. Verb to sebagai ciri-ciri mutlak rumus past tense, sehingga rumus dasar kalimat verbalnya adalah subject plus verb to. Sedangkan untuk kalimat nominal, maka kita harus membuat to be terlebih dahulu menjadi verb to, yaitu was dan were. Tense ini dikatakan sederhana karena simple past tense hanya ingin memberikan informasi tentang sebuah pekerjaan yang telah terjadi pada masa lampau, tanpa ingin menunjukkan bahwa pekerjaan sedang atau telah dilakukan. Nah, di sini juga ada subjek dan to be-nya. Subjeknya itu I, you, we, they, he, she, it. To be-nya was, were, was. Nah, yang subjek I itu to be-nya was. Terus subjek you, we, they, to be-nya were. Dan subjek he, she, it, to be-nya was. Di sini juga ada bentuk, rumus, contoh kalimat dari simple past tense. Nah, bentuknya ada apa saja? Bentuknya itu ada 3. Yang pertama ada bentuk kalimat positif, bentuk kalimat negatif, dan bentuk kalimat interrogatif. Rumus dari kalimat positif, negatif, maupun interrogatif, di situ ada yang verbal dan yang nominal. Di sini saya akan menjelaskan bentuk kalimat positif terlebih dahulu. Yang verbalnya rumusnya itu subject plus verb to atau kata kerja kedua. Example, she called a snake yesterday. She sebagai subject plus Verb to-nya itu killed. Kenapa killed? Karena yang awal kalimatnya itu kill ditambah ed menjadi verb to. Yesterday sebagai keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau atau sudah terjadi. Selanjutnya yang nomina, rumusnya itu subject plus to be, was atau were plus nomina. Example, I was there but you did not see me. I subject plus was to be plus nomina there, karena dia menunjukkan tempat. Selanjutnya ada bentuk kalimat negatif yang verbal, rumusnya itu subject plus did plus not plus infinitive. Example, she did not know where to go. She sebagai subject plus did plus not. Infinitifnya itu to go, karena to go ini termasuk ke dalam to infinitive. Apa sih itu to infinitive? To infinitive adalah kata kerja dasar yang diawali oleh kata to. Nah, fungsinya sebagai kata benda atau kata kerja yang diikuti oleh objek. Nah, to go ini fungsinya itu sebagai kata kerja. Selanjutnya yang nomina, rumusnya itu subject plus was atau were plus not plus nomina. Example, when I was a child, I used to cry. I sebagai subject plus wasnya itu to be, nominanya itu cry. Lanjut ke bentuk kalimat
interrogatif. Yang verbanya itu rumusnya did plus subject plus infinitive. Example, did you take my money? Did plus subject, subjeknya itu you, plus infinitive, infinitifnya itu money. Yang nominanya itu rumusnya was or were plus subject plus nomina. Was sebagai to be plus subjeknya itu cast plus nominanya itu solve. Fungsi simple past tense. Simple past tense juga mempunyai fungsi. Apa aja sih fungsinya? Nah, yang pertama itu menunjukkan pekerjaan yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu tanpa ingin menekankan pekerjaan tersebut sedang terjadi atau telah terjadi. Contohnya, I knocked on your door last night but no one came out. Yang artinya aku mengetuk pintu rumahmu kemarin malam tapi tidak ada seorang pun yang keluar. Jadi, mengetuk pintu rumahmu adalah sebuah kata kerja atau pekerjaan. Nah, kemarin malam itu adalah waktu, keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau atau sudah terjadi. Contoh yang kedua yaitu did you tell her that I was with my another girlfriend last weekend? Artinya, apakah kamu memberitahunya kalau aku sedang dengan pacarku yang lain weekend kemarin? Jadi ini termasuk ke dalam contoh fungsi simple past tense. Yang pertama. Selanjutnya yang kedua, digunakan dalam conditional sentence type. Example atau contoh, I would invite you to go along with me if the car was not full at that time. Artinya, aku akan mengajakmu untuk pergi bersama kalau waktu itu mobilnya tidak penuh. Next, contoh yang selanjutnya ada, if you did not kill me, I would be nice to you. Artinya, jika kamu tidak berbohong padaku, aku akan baik padamu. Fungsi yang ketiga yaitu menjadi kalimat penyela terhadap suatu pekerjaan yang sedang berlangsung pada masa lalu atau past continuous tense. Example atau contoh, she came into the class when the teacher was teaching. Artinya, dia masuk kelas ketika guru sedang mengajar. Dan yang terakhir, yang keempat itu untuk menerangkan pekerjaan yang terjadi pada masa lalu setelah kejadian lainnya selesai, berurutan atau kronologis. Kejadian pertama tersebut biasanya menggunakan past perfect tense. Example atau contoh, I had already gone out from that building before that bomb blew off. Artinya, aku telah keluar sebelum bomnya meledak. Contoh yang kedua ada she had finished her job before I came. Artinya, dia sudah menyelesaikan pekerjaannya sebelum aku datang. Lanjut, di sini juga ada keterangan waktu simple past tense. Apa sih itu keterangan waktu simple past tense? Keterangan waktu simple past tense adalah simple past tense menggunakan keterangan waktu yang menunjukkan masa lampau seperti yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last night, kemarin malam, 1 year ago, setahun yang lalu, the day before, sehari sebelum, once upon a time, pada suatu waktu. Contohnya itu ada my mother cooked fried chicken for my birthday party last week. Artinya, ibuku memasak ayam goreng untuk acara ulang tahunku minggu yang lalu. Dan contoh selanjutnya juga ada I tried to call you yesterday but no one picked up my phone. Artinya,
Aku mencoba menghubungimu kemarin, tapi tidak seorang pun yang mengangkat telepon. Selanjutnya, contoh ketiga ada my smartphone was the first loading among others. Artinya, smartphoneku dulu adalah yang paling tercepat loadingnya di antara yang lainnya. Dan contoh yang keempat ada she did not go to school yesterday because since 3 days ago she has been sick. Dia kemarin tidak masuk sekolah karena sejak 3 hari yang lalu dia sakit. Contoh yang kelima ada many of these failures are people who did not realize how close they were to schools when they give up. Kebanyakan yang gagal dalam hidup adalah mereka yang tidak sabar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Contoh yang keenam, I wonder why you did not take the scholarship to study abroad. Artinya, aku heran, mengapa kamu tidak mengambil beasiswa untuk belajar ke luar negeri? Contoh yang ketujuh, where you so sleepy last night that you left the show before it's over. Artinya, apakah kamu begitu mengantuk hingga kamu meninggalkan pertunjukan sebelum selesai? Contoh yang kedelapan, I would wait for you if I was not in hurry to catch my flight. Artinya, aku akan menunggumu jika aku tidak sedang terburu-buru mengejar pesawat. Contoh yang terakhir yang kesembilan, the weather was not good enough to play football yesterday. Cuacanya tidak cukup bagus untuk bermain bola kemarin. Kesimpulan, fungsi simple past tense pada kalimat verbal biasanya digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang telah dilakukan di waktu lampau dan selesai pada saat itu juga, atau untuk menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada saat tertentu di waktu lampau. Fungsi simple past tense pada kalimat nominal biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan di waktu lampau tetapi tidak berlangsung lagi sekarang. Keterangan waktu untuk simple past tense yang digunakan adalah yesterday atau kemarin, last night tadi malam, last week minggu lalu, yesterday morning kemarin pagi, an hour ago sejam yang lalu, 2 days ago 2 hari lalu, and so on. Nah, kalau di awal tadi adalah penjelasan-penjelasan dan yang di akhir ini ada sedikit ulasan tentang lampiran atau gambar-gambar dari simple past tense, baik itu dari rumusnya, contoh, dan lain sebagainya. Mungkin cukup hanya itu saja yang dapat disampaikan dari materi past tense atau simple past tense, mulai dari pengertian, ciri-ciri, bentuk, rumus, contoh, dan fungsi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf karena masih banyak kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.